Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sesi pembelajaran berpikir kritis dalam pengambilan keputusan dalam keperawatan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh perawat. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai sebuah proses kognitif ataupun mental yang mencakup penilaian dan analisis rasional terhadap informasi ataupun ide dalam sebuah pengambilan keputusan. Ya, karena kita seorang perawat, maka berpikir kritis ini akan sangat mempengaruhi keputusan kita dalam pengambilan keputusan terkait dengan tindakan keperawatan kita terhadap pasien. Lalu, mengapa kita harus berpikir kritis? Karena tadi, tentunya perawat setiap hari harus mengambil keputusan. Perawat pun harus menggunakan keterampilan kritis dalam upaya keperawatan yang diberikan pada klien. Dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban perawat dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Tentunya perawat ini harus juga mampu menganalisa masalah, memunculkan ide-ide yang inovatif bagi kesembuhan dari pasien kita. Nah, beberapa karakteristik dalam berpikir kritis diantaranya yang pertama, proses pengetahuannya multidimensional, sehingga tidak hanya satu aspek saja, pasti multi aspek. Lalu yang kedua, selalu berorientasi pada proses, tidak melulu soal hasil, tapi juga kita bicara prosesnya. Lalu yang ketiga, pasti didasarkan pada pengalaman terdahulu. Dan yang keempat, ada kesadaran diri. Lalu yang kelima, harus berdasarkan empati dan pemberdayaan terhadap pasien. Lalu yang keenam, adanya teori sosial, observasi dari lingkungan sekitar, dan juga harus melibatkan angan-angan atau intuisi. Kalau kita pengen kreatif, berarti kita pun harus mulai berpikir terbuka, out of the box, sehingga pada akhirnya akan memunculkan inovasi yang mungkin saja tidak difikirkan oleh orang lain. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi perawat yang mampu berpikir kritis? Yuk kita mulai dari sekarang. Yang pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, harus konsentrasi. Yang ketiga, harus berpikir kreatif. Harus menjadi pribadi yang fleksibel, terbuka, tekun, dan jangan lupa yang terakhir, harus selalu refleksi diri. Karena kalau kita refleksi diri, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat dunia ini dengan lebih terbuka. Oke, saya kurangnya masih di sini sehingga akan saya perbaiki. Nah, tindakan saya masih belum efektif sehingga akan saya perbaiki. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaya selalu perawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.